Anda masih menyaksikan Road to CNBC Awards 2023 Best Energy Companies yang mengangkat tema membangun ketahanan energi di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia. Bersama saya, Andi Shalini. Di segmen ini kami sudah bersama dengan Bapak Rio Dasmanto, Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Ibu Evi Susanti, Chief Financial Officer of Sun Energy, dan Ibu Endang Astaranti, selaku Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu-Ibu. Selamat pagi. Oke, saya akan ke Pak Rio terlebih dahulu, Pak, berbicara soal kondisi geopolitik dan juga eskalasi yang semakin meningkat saat ini. Seperti apa pandangan PDSI terkait dengan resiliensi ataupun ketahanan energi di tanah air? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Saya mudah-mudahan tidak berbicara di luar kapasitas saya ya, kalau bicara ketahanan energi. Sebetulnya kapasitasnya Pak Joksis lah itu. Tapi kalau kita bicara indeks ketahanan energi, kalau kita bicara skala 0 sampai 10, saya yakin tadi Pak Joksis juga mungkin sudah menyampaikan saat ini Indonesia berada di angka 6,6. Artinya saat ini kita dalam kondisi tahan. Namun saya merasa bahwa pemerintah merasa itu tidak cukup sebetulnya 6,6 karena sedikit saja bergeser menjadi di bawah 6, status kita menjadi kurang tahan di situ. Ketahanan energi sendiri sebetulnya ada beberapa parameter yang salah satunya adalah availability. Dan kalau kita bicara industri migas, availability itu ditunjukkan dengan jumlah produksi yang tersedia saat ini. Dan untuk menjaga ketersediaan itu, dalam kegiatan migas ada dua hal sebetulnya. Menambah produksinya sendiri. Yang kedua, menjaga agar decline tidak terjadi semakin besar. Itu sebetulnya kalau kita bicara dari sisi ketahanan energi dari perspektif kami di perusahaan drilling yang mensupport produksi migas nasional. Oke, kalau dari Ibu Evi, kita tahu bahwa di tengah ketidakpastian global dan juga tekanan geopolitik yang juga mengancam adanya krisis energi, saat ini kan juga Indonesia pun berfokus pada net zero emission. Bagaimana pandangan dari Anda? Oke, sebenarnya salah satu upaya untuk memastikan bahwa net zero emissions itu tujuan itu bisa tercapai adalah percepatan dari pengembangan untuk alternatif energi, terutama green energy atau renewable energy. Pandangan saya basically kalau misalnya memungkinkan renewable energy ini pembangunannya bisa lebih dibantu untuk distimulasi biar lebih cepat. Jadi kita tahu bahwa ketahanan energi yang seperti dijelaskan oleh Pak Rio tadi masih dalam proses, maksudnya masih dalam taraf tahan. Dan kita tahu bahwa energi yang ada di Indonesia itu disupport hampir 80% dari minyak bumi dan batu bara. Sedangkan dari gas sendiri itu mungkin hanya 15-20% dan sisanya adalah renewable energy. Kami dari Sun Energy basically sebagai pelaku usaha untuk energi surya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membantu dalam proses pembangunan di Indonesia khususnya untuk energi surya. Kalau dari Ibu Asis sendiri, sebelum mengarah pada renewable energy, bagaimana sebetulnya daya tahan terkait dengan sektor ketenagalistrikan di tanah air? Apalagi saat ini kita tidak bisa menutup mata kalau masih belum ada pemerataan di daerah-daerah terpencil khususnya. Ya, kalau dari sisi elektrifikasi sebenarnya sudah hampir 100% di Indonesia, jadi 99,7 sekian. Namun kita memang tahu bahwa di daerah-daerah 3T itu masih ketahanan elektrisitinya masih tidak terlalu sufficient di sana. Jadi saya di Indonesia Power, kami di Indonesia Power ini memiliki responsibility untuk melistriki daerah-daerah 3T. Jadi daerah operasi kami, wilayah operasi kami tidak hanya di Jawa, Bali, kemudian di pulau-pulau besar, tapi juga di pulau-pulau kecil dengan berbagai macam energi mix yang kita sediakan. Baik dari yang tentunya memang saat ini kita base-nya lebih banyak fosil ya. Jadi dari 21 giga capacity terpasang yang kami miliki di Indonesia Power itu mostly memang dari coal dan gas. Itu dua-duanya hampir
sekitar 40%. Sedangkan renewable energinya masih sekitar 13%. Nah, ini tadi menyambung terkait dengan komitmen kita untuk net zero emission. Kita juga memiliki program untuk accelerated renewable energy development. Dan ini sudah terpetakan di RUPTL yang baru. Itu memang 75% dari pembangunan itu semuanya renewable. Dan sisanya gas. Sudah tidak ada lagi kita membangun yang base-nya batu bara. Jadi memang arahnya ke renewable energy dan masih akan ada peluang lebih besar lagi untuk masa depan. Oke, saya akan kembali ke Pak Rio. Pak Rio, seperti apa sih peran dari PDSI juga untuk mendorong ketahanan energi di tanah air? Baik, kalau kita bicara apa yang kami support, kami perusahaan drilling saat ini terbesar di Asia Tenggara ya. Kita punya 47 fleet, 45 di onshore, 2 di offshore. Itu sebetulnya yang membuat kami menjadi kritikal karena untuk mensupport produksi nasional, khususnya di migas. Saat ini kami mendapatkan penugasan untuk mengelola sekitar 500 sumur, di 550 sumur di tahun ini, dan memberikan layanan sehingga capaian 500 sekian sumur itu tepat waktu adalah menjadi hal yang krusial. Jadi memastikan bahwa reliability rig kami selalu tersedia, itu adalah bagian dari support kami, satu hal. Di sisi lain, karena memang experience kami juga terkait dengan geothermal, kami sejak tahun 74 sudah ngedrill geothermal di lapangan geothermal. Itu juga salah satu kontribusi kami untuk mensupport ketahanan energi nasional ini dari sisi energi baru terbarukan. Saat ini sudah ada berapa rig tadi Pak? Kita punya 47 rig. 47 rig. Nah, targetnya di tahun ini dan mungkin tahun depan akan ada penambahan kah? Ya, karena kebetulan demand-nya saat ini cukup tinggi. Kami tahun ini melakukan investasi 4 rig baru, 2 sudah fabrikasi dan 2 insya Allah akan muncul di tahun depan. Artinya kalau dari segi demand ini selalu bertambah ya? Oh ya, demand selalu bertambah, saat ini selalu bertambah. Kalau dari segi tren itu peningkatannya bisa berapa persen Pak gambarannya? Saat ini trending kenaikan untuk permintaan drilling itu lebih dari 20% untuk oil and gas. Unfortunately untuk demand di geothermal kami 2 tahun belakangan ini agak kurang banyak permintaannya gitu. Apa tuh Pak faktor-faktornya? Saya nggak tahu persis karena saya juga sudah sempat bertanya ke EBTKI juga sebetulnya program drilling ke depan untuk 5 tahun ke depan seperti apa, karena saya perlu mensupport untuk menyiapkan rig-rignya gitu. Unfortunately saya belum punya gambaran realnya sebetulnya secara timeline berapa banyak sih yang akan dibor, walaupun di akhir 2024 kami saat ini juga sedang diminta untuk ikut menawarkan rig-rig kami untuk melaksanakan drilling di PLNGG di Indonesia Timur. Which is itu saat ini kami sedang dilakukan due diligence dan prakualifikasi. So far mungkin karena memang background kami, kapabilitas kami, experience kami, saat ini sepertinya kami yang masih melit untuk itu. Oke, berbicara soal geothermal tadi Pak, melihat peluangnya yang cukup besar, seperti apa pandangan Anda prospek terhadap geothermal meskipun tadi dari sisi demand ada penurunan? Oh ya, mungkin kita sama-sama tahu ya kalau bicara potensi geothermal dunia 40% itu ada di Indonesia. Dan kalau bicara produksi saat ini yang terbangkitkan, mohon maaf kalau saya keliru, saat ini Indonesia berada di posisi kedua, ya sedikit berbeda dengan Filipina lah. Yang paling atas masih Amerika. Which is itu sekarang yang terbangkitkan baru sekitar 1.900-an kalau nggak salah 1.500. Dari reserve yang sedemikian besar, sebetulnya potensi geothermal itu masih sangat-sangat terbuka peluangnya untuk kami garap di sana gitu. Karena apalagi dengan experience kami sejak awal di geothermal. Oke, saya akan kembali ke Bu Evi. Bu Evi masih berbicara soal demand. Kalau dari solar panel sendiri, seperti apa sih tren demand-nya di Indonesia dan juga prospeknya ke depan? Oke, kalau untuk di solar PV, di Sun Energy kami hanya fokus untuk komersial, industrial, namun juga kami udah mulai entering untuk residensial melalui Santera.
Jadi kalau ada brand Santera itu khusus untuk Sun Energy residensial saja. Nah, kami juga berusaha untuk masuk ke dalam value chains untuk ekosistem kendaraan listrik melalui Sun Mobility. Untuk prospek ke depan, khususnya pada tahun ini udah mulai kelihatan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penggunaan solar PV khususnya untuk komersial dan industrial. Karena sebenarnya solar PV sendiri itu menunjang adanya konsep terciptanya satu value chains di mana itu affordable, kemudian juga sangat fleksibel dan juga sustainable. Jadi ekosistem kami dan bisnis kami itu sangat menunjang untuk percepatan implementasi dari ESG sendiri. Jadi merupakan satu konsep yang sangat baik untuk bisnis partner kami guna mencapai implementasi ESG di masing-masing perusahaan. Oke, untuk residensial tadi dan juga kendaraan sejauh ini sudah berapa besar peningkatannya? Kalau untuk pertumbuhan saat ini memang yang residensial lambat laun meningkatkan kelihatan ya, karena mulai adanya pengertian dan pengetahuan dari para masyarakat. Awareness-nya meningkat. Awareness-nya sudah meningkat karena itu memang effort yang sudah kita lakukan udah hampir kurang lebih dari 5 tahun untuk sosialisasi kegunaan dari solar PV di residensial. Jadi benar-benar fokus kami saat ini benar-benar hanya untuk yang di komersial dan industrial untuk membantu para perusahaan biar ada cost optimisasi. Oke, sejauh ini sudah berapa total kapasitas pasang dari solar panel yang sejauh ini dilakukan oleh Sun Energy? Untuk di Sun Energy di Indonesia sendiri kami sudah mencapai hampir 100 megawatt dalam kurang dari 7 tahun. Dan kami adalah satu-satunya solar developer VP yang pertama yang masuk dan melakukan ekspansi di Asia Pasifik. Total dari megawatt itu sendiri overall itu lebih dari 280 megawatt. Oke, sudah meningkat signifikan ya Bu Evi ya. Saya akan ke Bu Asti. Bu Asti, di tengah digencarkannya transisi energi bahkan menuju net zero emissions, kita tahu bahwa saat ini PLTU batubara ini akan segera dipensiunkan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan sektor kelistrikan? Karena kita tahu sebetulnya kalau fuel base ini kan lebih murah ya. Bagaimana menjaga ketahanan energi supaya dari segi harga masih tetap affordable? Iya, tentunya tadi energy mix sangat penting ya untuk keseimbangan antara supply dari berbagai macam kombinasi atau diversifikasi energi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan gitu. Nah, semakin ke sini saya rasa teknologi semakin berkembang, kemudian juga banyak sekali support dari sisi finance yang diberikan baik itu dari multilateral finance maupun di commercial finance sendiri. Jadi semakin ke sini biaya capex yang kita butuhkan untuk pengembangan renewable energy seharusnya lebih affordable dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan gitu. Nah, dengan rencana untuk early retirement dari PLTU tentunya juga kita mempertimbangkan balancing antara kebutuhan demand ke depan dengan berhentinya atau retirementnya dari PLTU tersebut. Jadi di sini secara timeline itu dibutuhkan kebijaksanaan ya. Jadi supaya pada saat nantinya misalnya PLTU-nya itu di retire, itu penggantinya yang dibutuhkan dari renewable energy juga bisa menggantikan secara bersamaan. Jadi, butuh waktu berapa lama tuh Bu? Ya, kalau early retirement PLTU itu biasanya tidak bisa dilakukan secara mendadak ya, dalam 1-2 tahun ke depan langsung dipensiunkan tidak, tapi biasanya yang tadinya umur keekonomisan PLTU masih 30 tahun, kita shortening menjadi 10 tahun atau 15 tahun. Jadi masih ada waktu untuk melakukan pembangunan atau pengembangan renewable energy yang mereplace dari PLTU tersebut. Nah, di kami sendiri karena perusahaan pembangkit listrik generation company di RUPTL sampai dengan 2030 kita punya responsibility untuk mengembangkan sampai dengan 7 giga khusus renewable energy. 70 giga? 7 giga, jadi 7.000 mega gitu. Jadi cukup
agresif sekali di situ. Tantangannya cukup banyak, mostly memang dari PLTA, hampir 50% itu PLTA, geothermal juga banyak Pak Rio tadi, jadi jangan khawatir nanti demand-nya akan banyak, at least 500 mega itu kita akan bangun untuk geothermal sampai dengan 2030. Solar juga begitu, Ibu Evi, kita sekitar 1.500-an mega akan mengembangkan solar sampai 2030. Jadi harapannya dengan akselerasi pengembangan renewable energy tersebut, anytime kita melakukan early retirement PLTU kita sudah siap, karena demand dari electricity saya rasa secara normal itu kan paling nggak 5% per tahun itu harus kita penuhi. Di luar itu juga ada additional demand yang harus kita penuhi karena kebutuhan industri seperti smelter yang dibutuhkan di daerah-daerah tertentu. Jadi saya rasa tantangan tersebut yang harus kita jawab bersama, bagaimana kita mempercepat pengembangan dan juga menyediakan listrik yang affordable.